Tata cara ibadah online sekolah minggu dan remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Gresi. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu GPPS Anugerah. Oke, sebelum kita akan memulai, kakak akan ingatkan bahwa hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah, tetap kita harus dengan sikap yang baik, yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Tidak boleh sambil makan ya, apalagi sambil tidur-tiduran. Nah, kita akan siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Yuk, kakak ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah siapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan dan kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan pagi hari ini dan kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, nah saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sudah kita rasakan setiap hari. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, dengan tetap berdiri kita mau naikkan pujian yang kedua. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus jagoan kita. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompila hompimpa.
mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 humpilah, humpimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita buat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita untuk memimpin kita, menuntun kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita katakan sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi kehadirat Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau untuk hadir ke dalam hati kami, untuk memimpin kami, menuntun kami dalam setiap langkah kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Ajari kami untuk dengar-dengaran Tuhan, supaya kami tidak melewatkan satu kebenaran firman yang disampaikan. Berkati juga guru yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, supaya apa yang disampaikan boleh hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan penyampaian kebenaran firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu GPPS Anugerah yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Pastinya penyertaan Tuhan senantiasa kepada kita semua ya. Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar cerita firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini, oh iya, yuk
Jangan lupa ya, sikapnya yang baik dulu. Kita pergunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sudah siap Alkitabnya? Kita akan buka sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ke-22. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai 27. Nanti kita akan buka dan nanti kita akan baca pasal tersebut. Adik-adik, cerita ini diambil di dalam Alkitab, dalam Hakim-Hakim, yang menceritakan bahwa Gideon mengusir musuh. Ya, itu perikopnya. Gideon mengusir musuh. Lebih tepatnya Gideon bersama 300 pasukannya. Adik-adik, saat itu Gideon mau melawan musuh. Banyak sekali yang ikut. Banyak rakyat atau pasukannya yang ikut. Sebanyak 32.000 yang ikut. Wow, banyak sekali ya, 32.000. Nah, tapi Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak yang ikut. Ya, terlalu banyak yang ikut. Kemudian, apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Kata Gideon. Tanyakan kepada mereka. Tanyakan kepada mereka. Mungkin ada yang mau kembali, ada yang mau mundur. Ya, nggak ikut berperang. Kemudian adik-adik, dari 32.000 ternyata apa? Yang mundur 22.000. Oh, banyak sekali. 22.000 yang mundur. Ya, dia kembali tidak jadi ikut perang. Dia mundur kembali. Kemudian tinggal berapa adik? Tinggal 10.000. Ya, tinggal 10.000 pasukan. Nah, apa kata Tuhan lagi? Gideon masih terlalu banyak. Ya, masih terlalu banyak. Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada mereka? Sudah berkurang. Kata Tuhan, sampaikan kepada mereka bahwa mereka suruh turun untuk minum air. Dan apa yang mereka lakukan, nanti saya yang akan memilih. Itu kata Tuhan. Gideon tetap melakukan perintah Tuhan. Dilakukannya, disampaikannya. Kemudian orang-orang itu turun untuk minum air. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh pasukannya itu? Ada yang minum dengan menjilat airnya itu. Seperti apa? Seperti anjing, adik-adik. Seperti anjing, minum dari seperti anjing. Dia dengan menjilat air itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang minum dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian diminum sambil berlutut. Nah, itu cara yang kedua. Tuhan melihat apa yang dilakukan mereka. Kemudian adik-adik, dari 10.000 ada 300 orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu orang-orang yang minum sambil menggunakan tangannya dua dan berlutut. Itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang 300 itu yang bertahan untuk melawan musuh. Pergilah pasukan itu bersama Gideon.
ke perkemahan Midian untuk melawan musuh, untuk berperang. Nah, sambil meniup sangkakala, sambil memecahkan buyung-buyungnya dan mengatakan apa pasukan itu? Demi nama Tuhan, demi Gideon, dia melawan musuh yang semua. Demi nama Tuhan, demi Gideon. Nah, akhirnya musuh itu lari berteriak ketakutan, dia terbirit-birit ketakutan, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini Gideon adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Gideon adalah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Dia menuruti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Adik-adik, sehingga Allah memberikan apa? Memberikan keberanian. Rasa ketakutannya Gideon hilang karena Tuhan sudah memberi kekuatan. Tuhan memberikan semangat kepada Gideon. Nah, adik-adik, sehingga Gideon menang bersama 300 pasukannya. Dia boleh mengusir musuhnya. Kemenangan ada dalam Gideon. Nah, adik-adik, demikian dengan kita. Kita, biarpun kita ada di rumah, kita tetap selalu dengar-dengaran. Kita selalu melakukan perintah Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Kita harus rajin berdoa. Kita taat kepada orang tua. Patuh kepada orang tua. Mau ya? Ayo, kita harus jadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, lebih juga kepada orang tua kita. Adik-adik, cerita tante sampai di sini. Ada ayat hafalannya. Di ayat hafalan nanti ada kreativitasnya. Kita lanjutkan ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Kiranya berkat yang daripada Tuhan memberkati setiap kami anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan memberkati. Dadah.